Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Halo anak-anakku, kembali lagi dalam pembelajaran seni budaya bidang seni tari khusus kelas 11 semester ganjil. Anak-anakku semuanya, di video sebelumnya kita telah membahas tentang berkarya tari kreasi. Nah, untuk video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana kita dapat berkarya tari kreasi dengan baik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar materi yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat. Saya selalu mendoakan kalian agar kita semua, khususnya kalian anak-anakku yang tersayang yang sangat luar biasa, selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Jangan lupa ya, tetap semangat untuk belajar dari rumah. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kreativitas tari. Kompetensi dasarnya masih sama berdasarkan silabus dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk kelas 11 mata pelajaran seni budaya bidang seni tari di nomor 3.1 dan 4.1. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model project based learning, peserta didik dapat menjelaskan proses penyusunan tari secara mandiri dan kelompok, serta peserta didik dapat membuat karya tari kreasi berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai hitungan. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita berkarya tari kreasi. Masih ingat materinya apa saja? Betul sekali, kita sudah membahas tentang konsep, unsur tari, kemudian teknik dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Sempat saya memberikan tugas juga kepada kalian. Apakah kalian sudah menentukan konsep tari yang akan kalian buat? Kemudian unsur tarinya sudah ada. Kalian sudah paham bagaimana tekniknya, pengembangan dari gerak-gerak yang sudah ada? Luar biasa sekali. Apabila yang belum, silakan dicoba ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini saya menggunakan peta konsep bagaimana berkreativitas tari. Yang pertama adalah bahan penyusun karya tari kreasi. Bagaimana rangsangan penyusun karya tari kreasi, kemudian proses berkarya tari kreasi. Sebelum kita memulai pembelajarannya, saya meminta kalian semua untuk mengamati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kemudian kalian dengarkan apabila ada suara-suara yang ada di sekitar kalian. Kalian pilih salah satu atau lebih dari satu objek yang sangat kalian sukai atau yang menurut kalian itu menarik. Silakan diamati dengan baik secara detail. Kemudian setelah itu dituangkan melalui gerakan dan disempurnakan menjadi gerak yang indah. Lakukan gerakan tersebut berulang kali, minimal 1x8. Dicoba ya. Sekarang saya meminta kalian semua perhatikan alam yang ada di sekitar, boleh manusia atau ada tumbuhan, mungkin kalian punya hewan peliharaan di rumah, atau kalian melihat ibu kalian, adik kalian, kakak kalian, saudara kalian yang ada di rumah, mereka sedang beraktivitas apa? Atau mungkin di luar rumah ada tumbuh-tumbuhan yang tertiup angin, atau terserah apapun yang menurut kalian itu menarik, silahkan kalian amati betul-betul. Kemudian tuangkan menjadi suatu gerakan. Baik anak-anakku, sudah cukup ya? Apakah kalian mendapatkan objek yang sangat menarik? Apabila mendapatkannya, silahkan kalian tuangkan menjadi suatu gerakan dan disempurnakan menjadi gerak yang indah. Lakukan berulang kali, minimal 1x8. Kita lanjut ya.
Di sini saya ada pertanyaan untuk kalian. Dapatkah kalian menciptakan karya tari dari hasil pengamatan kalian tadi? Bagaimana menurut kalian cara membuat karya tari kreasi? Ayo, bagaimana? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar atau di buku catatan kalian ya. Nah, di sini saya akan memberikan bahan penyusun karya tari. Dalam menyusun karya tari sangat dibutuhkan kreativitas yang tinggi untuk menghasilkan karya seni yang baik. Menyusun karya tari dapat menggunakan perbendaharaan gerak tari tradisi yang sudah ada, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya pada video sebelumnya adalah kalian harus mengenal terlebih dahulu teknik dan prosedur dari ragam gerak dasar, minimal dari tari daerah setempat, atau melalui pencarian dan pengembangan gerak yang belum terpola sebelumnya. Nah, yang sudah kalian lakukan, yang baru saja kalian lakukan itu adalah pencarian gerakan yang belum pernah ada sebelumnya, mungkin ya. Nah, pengalaman dan kemampuan seseorang baik secara teoritis atau praktek dapat dijadikan bekal dalam mewujudkan kreativitas yang diwujudkan dalam karya tari. Semua itu, entah itu dari hasil pengembangan ragam gerak yang sudah ada atau kegiatan kalian yang tadi telah kalian laksanakan, yaitu mengamati objek yang ada di sekitar kalian kemudian dituangkan menjadi gerakan yang baru, pola yang baru, itu dapat menjadi bekal kalian menciptakan karya tari. Sampai di sini ada pertanyaan? Kita lanjut ya. Dari tadi kita sudah berbicara tentang mencipta tari. Sebetulnya mencipta itu apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Mencipta itu adalah dorongan untuk merasakan atau menemukan dan menuangkan ide-ide yang ada untuk dikembangkan. Penemuan ya, mencipta itu adalah sudah menciptakan atau menemukan. Itu. Nah, dalam berkarya tari ini, proses untuk mencipta atau membuat karya tari ini dimulai dari mencari ide-ide. Kita sudah mencari ide-ide dari pertemuan sebelumnya. Dari konsep, unsur, kemudian tadi kalian sudah mengamati objek kemudian dituangkan menjadi gerak, itu kalian sudah memasuki proses pencarian ide. Nah, di sini saya ingin tahu menurut kalian apa saja yang dapat menjadikan sumber ide untuk membuat karya tari. Gampang, kalian sudah melakukan ini. Betul sekali. Apa yang telah kalian lakukan itu adalah sumber untuk pembuat gerak tari. Sumbernya itu ada dari human, yaitu manusia. Misalnya ibu sedang memasak atau adik kalian sedang bermain. Kemudian kakak kalian sedang menyiram tanaman. Ayah kalian sedang bercocok tanam di kebun pribadinya di rumah gitu misalnya ya, atau mungkin kegiatan aktivitas-aktivitas lain yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang kedua, sumber yang kedua itu adalah dari animals, yaitu binatang. Mungkin kalian punya hewan peliharaan, kucing, mungkin kelinci, ya boleh juga itu dijadikan objek kalian untuk mendapatkan inspirasi gerak dari hewan tersebut. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah plants, yaitu tumbuh-tumbuhan. Pastinya di sekitar rumah kalian terdapat tumbuh-tumbuhan. Gitu. Dari tumbuh-tumbuhan ini kalian dapat menciptakan gerakan dengan meniru pohon-pohon yang tertiup angin misalnya, atau daun-daun yang rontok, berguguran seperti itu. Dan masih banyak inspirasi-inspirasi lainnya yang dapat kalian temukan di objek tanaman ini. Kemudian yang empat itu adalah natural event atau peristiwa alam. Nah, mungkin seperti
kebakaran, banjir, itu juga dapat dijadikan objek kalian untuk menciptakan gerakan tari. Gitu, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti mungkin langsung praktek saja ya agar kalian dapat paham mengenai materi pada video kali ini. Selanjutnya, setelah kalian memahaminya, setelah kalian belajar tentang kreativitas tari ini, nanti kita akan praktekkan langsung bersama ya apa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu kita mencari objek apapun itu yang ada di rumah, kemudian kalian tuangkan gerakannya, kalian videokan boleh, minimal gerakannya menjadi 1x8. Saya tunggu hasil video kalian ya untuk penemuan gerakannya. Nah, untuk materi pada pertemuan kali ini saya cukupkan, namun sebelumnya saya ingin mengetahui kemampuan kalian sampai di mana dalam mengikuti pembelajaran ini. Di sini saya ada 2 pertanyaan untuk kalian. Yang pertama itu jelaskan yang dimaksud dengan kreativitas. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tahap melaksanakan proses kreativitas dalam berkarya seni tari menurut kalian. Gitu ya. Silakan kalian coba tugas yang sudah saya berikan, kemudian kalian jawab pertanyaan saya ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata dan banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat!